Bapak Rahmani Abdi SSMPD. Kemudian yang kami hormati Kepala Biro Penelitian dan Skripsi Ibu Dr. Rabiah MPD. Yang kami hormati Ketua Prodi, Kaprodi, baik itu Prodi PAI, kemudian Prodi HKI dan juga Prodi TBI. Dan yang kami hormati seluruh dosen pembimbing akademik atau DPA di semester 7 ini. Alhamdulillah sore ini kita dipertemukan pada kesempatan yang luar biasa baik dan indah. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi bagi kita semua dan juga bagi dosen pembimbing akademik tentunya jika ada hal-hal yang nantinya konsultasi judul untuk mahasiswa semester 7. Nah, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya terkait mekanisme, sebenarnya tema hari ini itu adalah persiapan layanan konsultasi judul dan proposal skripsi. Nah, untuk lebih mendalami lagi, nanti akan disampaikan juga oleh Ibu Dr. Rabiah MPDI. Kepada Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan hal yang dirasa penting. Ya, Silakan terima Ibu. kasih moderator. Yang ulun hormati Kaprodi PAI, Ibu Dr. Ria Susanti MPDI. Yang ulun hormati Kaprodi TBI, Ibu Naila Khalidah MH. Yang ulun hormati Ibu Kaprodi TBI, Istiqamah Ardila MPD. Dan yang ulun hormati juga Sekretaris LPM UPM Haji Nasrullah SPD MM. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin Bapak Abdi. Dahulu Pak. Ya, nggak apa-apa. Banyak Yeah. tanda tangan ada. Baik, di sini saya akan dan Bapak Ibu dosen pembimbing akademik mahasiswa yang ulun hormati. Di sini akan ulun share pengumuman pengajuan judul yang sudah di-share sebelumnya untuk memperjelas apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelayanan konsultasi judul dan proposal skripsi. Jadi tidak hanya judulnya yang dikonsultasikan, tetapi juga proposal skripsinya. Konsultasi, jadi sebenarnya mahasiswa itu dia sudah dibekali dengan mata kuliah metode penelitian. Dan juga mereka sedang mengambil bimbingan penulisan skripsi. Jadi sebenarnya mereka itu sudah ada pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana teknik membuat karya ilmiah, metodologi penelitian, dan juga sedikit pengetahuan tentang bagaimana menyusun skripsi yang benar. Pengajuan judul skripsi dilaksanakan tanggal 11 sampai 30 September. Ya, mereka datang ke dosen pembimbing akademiknya masing-masing, mengkonsultasikan judul dan proposal mereka. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh dosen pembimbing akademik. Yang pertama itu pastikan mahasiswa bimbingan akademik itu sudah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Jadi kita sebagai pembimbing itu memastikan. Yang kedua, dilihati transkrip nilainya, apakah dia mata kuliah metode penelitiannya lulus atau tidak. Kita bisa mengaksesnya di Siakat untuk mahasiswa bimbingan akademik di bawah ampuan kita, di bawah asuhan kita. Seperti itu. Kita bisa mencek di Siakatnya. Nah, kemudian apakah mahasiswa kita itu dia sudah lulus atau
sedang mengambil mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Sudah. Nah, untuk tahun ini sudah kami mulai bahwa mahasiswa yang akan mengajukan proposal skripsi itu telah menyaksikan minimal 2 kali sidang skripsi. Dibuktikan dengan belangko yang ditandatangani oleh sekretaris sidang. Jadi mereka sudah memiliki pengalaman melihat mahasiswa yang sidang skripsi, bagaimana mereka mempertahankan skripsi yang mereka tulis. Sehingga ada bayangan bagaimana mereka menulis skripsi agar sesuai dengan metodologi penulisan karya ilmiah, kemudian bagaimana menyusun skripsi yang sesuai dengan teknik penulisan gaya selingkung di Stairaha Muntai. Nah, jadi syarat pengajuan proposal skripsi, syarat mahasiswa yang dapat mengajukan proposal skripsi itu nanti dicek lagi oleh dosen pembimbing akademiknya, apakah mahasiswanya itu sudah bisa untuk mengajukan proposal skripsi. Nah, ini poin yang B, ruang lingkup penelitian skripsi tahun 2025. Kami dari Biro Penelitian dan Skripsi membuat ruang lingkup penelitian skripsi ini untuk membatasi penelitian yang bagaimana sih yang bisa diajukan untuk supaya sesuai dengan program studi masing-masing mahasiswa. Karena dilihat dari tahun tadi, itu ada contohnya yang dari program studi pendidikan agama Islam, dia mengajukan proposal fenomena kecanduan TikTok di SMA N1 Sungai Pandan. Kurang lebih seperti itu judulnya. Nah, kalau dilihat itu sepintas memang seakan-akan masuk dalam penelitian pendidikan agama Islam, padahal kalau kita lihat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan ruang lingkup pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam itu ada pada mata pelajaran, ada pada pendidikan nilai agama, dan pada lembaga pendidikan Islam. Kalau melihat dari 3 itu tidak masuk judul yang diajukan tadi, sehingga yang memperbaiki adalah dosen pembimbingnya. Ditambahkan strategi guru pendidikan agama Islam sehingga bisa dikatakan dalam penelitian pendidikan agama Islam. Untuk prodi lain juga ada kasusnya yang tahun tadi, di mana di prodi hukum keluarga Islam itu ada yang mengajukan judul jual beli kotoran hewan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dibuatnya ruang lingkup yang ada dokumennya seperti ini itu untuk mengantisipasi diajukannya atau disetujuinya judul-judul yang di luar dari program studi masing-masing mahasiswa. Perumusan ruang lingkup ini sudah melibatkan berbagai unsur ya. Kami berdiskusi dengan dosen yang memiliki keahlian di bidang pendidikan, di bidang Tardis Bahasa Inggris, kemudian di hukum keluarga Islam, dan juga mengajukan draftnya ke ketua dan wakasatu. Untuk pendidikan agama Islam saya rasa tidak ada masalah karena memang tidak ada masalah untuk di dalam ruang lingkupnya, karena sangat terlihat kalau dia bukan di ruang lingkup pendidikan agama Islam sangat terlihat karena analisisnya tadi jelas sudah ada dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kalau yang prodi hukum keluarga Islam, tadris bahasa Inggris itu kalau bagi saya perlu diskusi tadi ya, yang lebih ahli dan sudah dilaksanakan. Kemudian di sini untuk jenis penelitian tahun ini ada penambahan yaitu penelitian pengembangan. Memang tahun sebelumnya itu sudah ada yang melaksanakan, tetapi itu belum ada pedomannya, panduannya. Sekarang ini mulai disusun masuk ke dalam pedoman skripsi. Jenis penelitian di sini ada kuantitatif, kualitatif, penelitian tindakan kelas, penelitian pustaka, dan penelitian pengembangan. Di sini kami berikan poin-poin yang harus ada dalam proposal penelitian. Tiap jenisnya. Untuk penelitian kuantitatif, halaman judul, outline skripsi sementara, latar belakang masalah dan penegasan judul, perumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, kajian teoritis, anggapan dasar dan hipotesis, sistematika penulisan, metode penelitian, dan daftar pustaka sementara. Untuk selanjutnya, yang lain itu bisa dilihat dalam daftarnya tersebut. Ini nanti berkaitan dengan outline skripsinya. Yang ini. Nah, ketika membuat outline, jadi dibuat nanti halaman judul tanpa poin, outline juga tanpa poin. Poin dimulai dari latar belakang masa dan penegasan judul. Nanti daftar pustaka sementaranya juga tanpa poin. Kemudian yang juga harus menjadi perhatian untuk dosen pembimbing akademik adalah mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk melaksanakan ketentuan teknik penulisan, yaitu penulisan proposal skripsi menggunakan kertas A4, karena sebagian tahun tadi ada yang pakai kertas HPS, sehingga tidak seragam. Untuk font juga ada yang tidak seragam tahun tadi, ada yang Calibri, Arial, seperti itu. Nah, jadi ini untuk diseragamkan dan jadi perhatian dosen pembimbing akademiknya. Spasi 1,5. Penulisan kutipan dan daftar pustaka menggunakan aplikasi pengelola referensi Zotero dengan gaya Turabian ke-8 full note. Jadi dia nanti otomatis tinggal dimasukkan ke data referensi di Zotero-nya. Dan PR-nya yaitu membimbing mahasiswa menggunakan Zotero. Sebagian besar mahasiswa untuk di PAI mereka sudah bisa yang semester 7 ini dan sudah dites juga sebagiannya. Kemudian yang untuk TBI ulun tahu ada workshopnya kemarin itu tahun tadi. Nah, untuk HKI ini aja yang bagaimana bagusnya. Apakah mahasiswa itu sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan pengelola referensi Zotero ini. Untuk halaman judul, kami berikan juga contohnya di sini, supaya seragam tadi. Nah, kemudian di sini saya akan men-share formulir yang harus
Ibu Bia, mohon izin sebentar untuk meminta Bapak Syahrani untuk mematikan audio. Halo Pak Syahrani. Ya, oke, silakan dilanjutkan Ibu. Baik, di sini akan saya share belangko pengajuan judul. Nah, isinya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti akan ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik. Untuk buku, di sini 10 tahun terakhir kecuali yang rujukan yang otoritatif. Misalkan bukunya Zakiyah Darajat, itu kan biasanya di atas 10, ya biasanya lama lah keluarannya itu. Jadi buku ini 10 tahun terakhir, kecuali yang otoritatif tadi. Kemudian untuk jurnal yang 5 tahun terakhir, terbit 5 tahun terakhir. Belangko yang ditandatangani Bapak dan Ibu pembimbing akademik ini akan menjadi salah satu persyaratan yang harus dilampirkan mahasiswa apabila dia mendaftar ujian proposal. Ya, demikian. Ulun kembalikan ke Ibu Falhi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Biro Penelitian dan Skripsi, Ibu Dr. Rabiah MPD, terkait penyampaian mekanisme bimbingan dan juga apa saja pengisian terkait belangko pengajuan judul skripsi. Untuk selanjutnya, untuk tanya jawab berarti nanti aja ya Bu ya di sesi terakhir ya. Iya. Setelah ini kami mintakan kepada Wakil Ketua 1 Bidang Pendidikan, Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Bapak Rahmani Abdi SS MPD untuk menyampaikan hal-hal yang dirasa penting terkait bagaimana persiapan konsultasi judul skripsi ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Falhi. Dengaran lah Bu. Enggak, terdengar cukup jelas Oke. Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, penelitian dan skripsi, ketuanya ataupun sekretarisnya Ibu Dr. Rabiah Falhi. Pertama, terima kasih kehadiran semuanya juga. Kemudian singkat jadi mungkin ini kan perubahan awal sebetulnya dari di biro ataupun di STI Raha. Nah, cuman yang mungkin teknis Jepang yang ini teknis tadi ada disampaikan berkenaan dengan sampai ke pembimbingan proposal untuk menghadapi pendaftaran seminarnya. Bukannya tidak boleh, cuman melihat rentang waktunya aja Bang, melihat rentang waktu. Mungkin sebelum ke situ sampaikan dulu lawan ibu-ibu semua atau bapak-bapak. Mahasiswa angkatan 2021 ini Mei itu adalah di Mei awal Mei awal atau April akhir itu udah yudisium. Sudah yudisium. Ya, artinya kan di pertengahan April atau awal-awal April, anggaplah pertengahan itu kan munakasah tuh, munakasah tarik 2 bulan, April, Maret, Februari wisudanya. Bukan KKN. Nah, jadi waktu skripsi mereka ini kan Januari, Desember. Atau paling tidak November, Desember, Januari 2025. November, Desember. Makanya seminarnya itu rencana di
bulan Oktober itu. Oktober. Kenapa itu? Karena eh, antisipasi di bulan Mei awal itu akreditasi institusi itu habis. Nanti jauh tahu kelanjutannya seperti apa. Yang jelas 3 hari yang lalu pun berdasarkan pemantauan Sabto itu aplikasi akreditasi online itu 1 poin tidak terpenuhi, maksudnya tidak lolos nih Mayon beberapa hari 3 hari ini nyaman rasa kayaknya nyaman rasa. Kada lulusnya ini masih apakah kesalahan teknis atau kekurangan kita belum masih yang berjabatan fungsional rektor itu masih 21%, harusnya 30%. Nah, pas ulun konfirmasi ke Pak Jeli, ternyata tim PAK untuk tahun ini tidak ada. Sedangkan untuk akreditasi ini diberi waktu hanya 6 bulan dari tanggal 4 kemarin, 4 September untuk institusinya. Ini bukan untuk konversi, cuman untuk pemantauan apakah bisa diperpanjang atau tidak. Nah, jadi antisipasi Mei itu kayaknya wajib antisipasi di Mei tadi. Yang untuk yudisiumnya, kalau wisuda mungkin dirapatkan ulang. Nah, itu tuh jadi kenapa harus kemarin PPL dipercepat, seminar dipercepat juga. Kemudian KKN pun nanti akan cepat juga, termasuk skripsi adalah bimbingannya. Nah, skripsi ini kan mahasiswa Oktober baru baru bisa seminar. Artinya di Oktober itu pun juga mulai sudah dapat, mudah-mudahan sudah mulai dapat pembimbingnya. Nah, jadi kan ada waktu tadi November, Desember, Januari. Nah, itu nanti bagi penelitian yang di sekolah itu akan sedikit berisiko bila terlambat sedikit. Karena dikhawatirkan sudah ujian akhir semester. Akhir semester biasanya Desember Kak Bu Kalhin untuk sekolah. Anu, Mohon maaf, November akhir November akhir itu biasanya sudah ulangan. Kalau tahun yang ini sudah ulang. awal tahun, ini April tuh sudah jelas dah. Berarti kan aktif kembali itu Januari kan Desember untuk semester berikutnya. Januari. Januari. Oke. Nah, Ini. jadi kan telat-telatnya mahasiswa ini kan ada 2 kemungkinan. Pertama kemungkinannya kan bisa di Novembernya harus penelitian, tapi kalau dia baru bimbingan tidak mungkin. Maka ada kemungkinan adalah kita ke Januarinya baru penelitian. Nah, maksud ulun kaitannya dengan pengajuan judul ini, bagi yang mereka yang judulnya mengarah kepada materi atau ya materi pembelajaran lah, yang terkait di sekolah bila mengarah ke bulan-bulan yang sampai November yang diganjil itu di cancel ya karena materinya tidak mungkin untuk dilakukan penelitian. Misal ada yang misalnya penelitian PTK, materi apa? Dia pilih ganjil. Ya ganjilnya tidak mungkin bisa dilakukan penelitian. Ini mungkinnya lah kemungkinan besar Pak kalau melihat kan Oktober nih seminar, Desember, Januari baru penelitian. Bukan, November baru bimbingan. Nah, akhir November sudah ujian semester. Nah, berarti kan tidak bisa dilakukan penelitian materinya itu yang berkaitan di semester ganjil. Ini seandainya ada nantilah pas saat konsul, ternyata materinya berkaitan materi semester ganjil, mungkin di cancel saja supaya materinya yang semester genap. Nah, kemudian tadi kembali ke awal berkenaan dengan tugas dari pembimbing akademik ke judul. Nah, dulu kan judulnya nih. Nah, judulnya. Nah, kemudian ditambah dengan kebimbingan proposalnya. Ini ulun ya, Bang, pendapat ulun lah. Pendapat ulun, kedusakan bentuknya bimbingan, tapi menyuruh kita tegaskan saja saat dia konsul, ini petunjuknya
Ini petunjuknya maksud ulun ya lah, petunjuknya. Karena waktunya ulun khawatir kada terlalu cukup si mahasiswa tadi untuk misalnya nih hari ini konsul judul, anggaplah langsung diterima nih hari ini. Kemudian dia bikin proposal 2, 3 hari, 4 hari. Kemudian datang lagi ke kita nih, ke pembimbing akademiknya. Ya, ulun gak ada bang hari tahu semester ini, tapi perkiraan ulunnya bang. Ulun ada satu ya, satu mahasiswa aja ada nih. Nah, ulun khawatir kalau kada cukup aja bang, kada cukup ininya. Jadi mungkin bimbingannya bukan bimbingan full mungkin ya lah. Bimbingan dalam artian mengarahkan saat penulisan proposal, ini petunjuknya, umpama disampaikan spasinya tadi. Kemudian poin-poin A, B, C. Tidak, kalau melihat petunjuk tadi kan tidak tidak ada istilah bab lagi itu. Masih hanya ada A, B, C. Tidak ada bab 1, bab 3 atau bab kan biasanya ini kan bab 1 dan 3. Nah, maka nanti di pengumuman pendaftaran seminar pun juga sama bahwa tidak ada bab. Artinya langsung berdasarkan yang disampaikan ketua biro tadi, berarti langsung saja A, B, C, D. Dan yang berubah tadi ulun lihat adalah spasinya adalah 1,5. Nah, jadi tugas mungkin ulun hanya meringankan sedikit ya Pak. Setelah judul diterima, ditegaskan dengan mahasiswa buat proposal ini petunjuknya, tapi disampaikan petunjuk tadi bukan dijulung kertas ya, bukan dijulung kertas nih, karena mahasiswa ini kan ya kada semua Pak, kada semua kita punya pedoman ternyata kada dibaca, itu kan kada semua Pak. Kemudian mata kuliah ada sudah disampaikan, ya ternyata masih beda juga saat seminar, umpama ada kertasnya masih F4. Nah, padahal kan di kelas itu disampaikan jak ukuran kertas A4, spasinya ini, hurufnya ini sudah disampaikan. Ternyata kan eh, ternyata masih masih bermasalah saat pendaftaran seminar bahkan sampai di bimbingan. Ya artinya tidak semua seperti itu tapi ada aja. Ya, Stairahani masih ini ya Bang, masih masih apa namanya? Masih untung tuh selain pedoman ada mata kuliahnya. Walaupun angkatan 2024 sudah hilang lah, sudah hilang. Artinya dua dua itu pun yang dilakukan di perkuliahan ada, pedoman ada, itu ternyata tetap ada. Nah, jadi mensaran ulun tadi itu petunjuk dijulungi istilah lawan si mahasiswa bahasa ya Pak. Jangan file diperinakan ini pedoman proposalnya, ini tulisannya kita bacakan. Kalau memang tidak untuk sulit membacakan semua, bisa silakan ya saatnya kumpul bersama misalnya. Kalau ada kejelasan ada kejelasan tentang lingkungan, ya jadi disampaikan saja bahwa ini petunjuk untuk proposal supaya di pembimbing pun, jadi pembimbing tadi sampai situ ya, pembimbing akademik sampai studi diterima, kemudian mengarahkan ke pembuatan proposal, petunjuknya ini, dan itu petunjuk disampaikan. Nah, setelah dia membuat, kalau nyebar keinginan datang, bagi ulun silakan. Cuman bukan keharusan. Ke eh, Bu Palhi, bapaknya hilang. Iya nih kayaknya ada gangguan jaringan di beliau. Ah, sudah ada. lempar lempar dari mana dari Zoom. Tapi ini saran ya, tapi karena terserah kesepakatan. Bila yang lain sepakat, jalan nggak ada apa-apa. Iya, membimbing akan nih, membimbing akan proposalnya apa-apa. Kan sekedar kedengaran ya Bu Palhila. Nggih, nggih terdengar, Pak. Oke, kedengarannya.
Tapi itu masuk akal ulun, artinya menghilangkan dari saran keinginan dari biro harus membingungkan. Nah itu maksud ulun kita sepakati ya. Kalau ulun cenderungnya seperti itu, nah kalau yang lain misalnya setuju saja dengan langsung dengan membimbingkan proposalnya, ya disepakati ya untuk pertemuan hari ini. Ada masalah, Bang? Nah, kira-kira itu aja dulu, Bu Palehi. Terima Baik, kasih. terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmani Abdi atas pengarahan dan juga tambahan informasi terkait kenapa jadi ini ada percepatan. Biasanya di Oktober, di November lah, tapi ini kan memang karena satu dan lain hal tadi, salah satunya ya karena terkait persiapan akreditasi dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kami buka forum diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu, apakah sependapat dengan Biro Penelitian atau bagaimana terkait persiapan konsultasi tadi, ataukah memang setuju untuk melakukan pembimbingan proposal juga atau masih pada tahap pembimbingan judul saja dulu, tapi memang perlu membacakan beberapa kriteria terkait mekanisme yang disampaikan oleh Biro Penelitian dan Skripsi tadi untuk keseragaman atau persamaan persepsi kita ya antar masing-masing dosen pembimbing akademik. Nah, setelah ini kami buka, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan. Datangnya pakai di Bandung. Ya. Baik, pada dasarnya sebenarnya penyampaian nanti barangkali filenya akan kita bagikan ya, Bu Biah ya, Sudah kepada di-share masing-masing. itu. Sudah di-share. Iya, nah sudah ada kata beliau di-share juga di grup. Izin Kalau Bu Palhi, izin Bu Iya, Palhi. silakan. Silakan. Ini nanti ulun share ulang yang Word-nya kah supaya kawa langsung di edit di situ yang untuk Iya, boleh. sampulnya, yang untuk nah lebih baik karena dosen PA-nya sedikit tanya satu-satu aja kayaknya Bu. Ya, sependapat atau kada maksudnya lah. Dan bagaimana yang disepakati. Iya. Di nomor 21 ada jadi video nanti ya Nah, untuk tadi barangkali semuanya mendengarkan juga dari Bapak Rahmani Abdi ada sedikit keringanan ya, Bu ya. Sedikit keringanan karena terkait waktu pembimbingan yang juga lumayan singkat. Nah, dari beliau ada keringanan supaya ya mau bimbing judul nanti untuk proposalnya bisa kepada dosen pembimbing skripsinya nanti yang lebih istilahnya menggodok lebih jauh gitu ya. Jadi untuk DPA lebih kepada pembimbingan atau konsultasi judul saja dulu. Nah, apakah ini disepakati atau bagaimana dari Bapak dan Ibu sekalian? Ya, lapor aja. Baik.
Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak berarti sepakatnya, karena mulai Rabu ini ya Bu ya untuk pembimbingan Bapak Ibu sekalian. Untuk pembimbingan nanti seperti biasa akan ada belangko pengajuan judul skripsi dari mahasiswa. Dan beberapa syarat juga tadi seperti membantu memeriksa atau mengecek apakah mereka sudah mengikuti atau menghadiri ujian skripsi yang sudah berlangsung di bulan sebelumnya, pada bulan Juli kemarin. Izin Bukan untuk masuk Bu kakak. Fahri. Ya, silakan Bu. Tampakkah di layar Bu Hantian contoh belangko pengajuan judul tuh di layar Iya, Bu Hantian? terlihat. Nah, Apa Ibu? ada itu bayangan apa yang kita diskusikan ke mahasiswa waktu dia konsul judul. Sebenarnya otomatis itu ke isian proposal sebenarnya. Karena kan isinya di Iya, situ rumusan masalah. Kan tidak mungkin konsul judulnya saja. Sebenarnya kurang lebih aja yang dimaksudkan tadi, yang dimaksudkan oleh Bapak Pak Abdi dengan yang dikehendaki biro itu sebenarnya kurang lebih saja. betul. Ada rencana judul skripsi, terus beserta rumusan masalahnya, dan referensi-referensi bukunya. Dan tadi harus ditambah ulang penjelasan, karena kan ini baru ya diseragamkan poin-poinnya itu. Kalau yang tahun sebelumnya itu ada yang bab 1 dan 3, ada yang bab 1, 2, 3, tergantung interpretasinya masing-masing. Kalau Iya, ini kan sudah per poin-poin saja dan itu cukup mewakili proposal yang lengkap. baik. Apa ada lagi yang mau disampaikan dari Ibu Rabiah? Cukup aja Bu, gimana tadi kalau ditanya satu-satu? Karena kan sedikit aja nih, gimana dari Pak Oh, Fahrul enggak boleh. misalkan untuk yang HKI gimana? Tadi yang jawab Bapak Samsul Rahmi ya, kata beliau sudah sepakat. Entah yang lain dari Ya, Bapak. oke. Udah lu sepakat aja karena sesuai kamu kalau salah dengar dulu lah PA itu tugasnya sampai mahasiswa itu mendapatkan judul. Oh Saya iya, ulun dulu. Oke. Nah, jadi kalau dibilang kewajiban tugas sampai membimbing sampai proposalnya. iya betul. Jadi sampai judul ya Pak ya. Oke, saya ulun dulu tuh. Oke. Itu ya bola. Oke. Terima kasih tanggapannya dari Bapak Samsul. Kalau dari eh, yang lain, dari Ibu Jumiati, Ibu Istiqomah Ardila, Bapak Syahrani, Bapak Fahrul juga, ada Ibu Naila, Bapak Mahmud, Bapak Abdul Wahab Syahrani, dan lain-lain. Kalau tidak berarti kami anggap setuju ini ya. Bapak Nasrullah gimana Pak? Ada tanggapannya? Oke, kami setuju aja dengan apa juga yang disampaikan oleh Pak Samsul untuk membuat lebih praktis dan tidak terbebani bagi pembimbing akademik. Kita mungkin fokus ke judul utama dulu situ kan. Nanti selanjutnya nanti akan diajukan oleh dosen pembimbing di seminarnya nanti. Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya. Yang lain sepertinya juga sependapat nih Bu sama Bapak Samsul. Ini cukup dua orang apa cukup menjadi sampel ya untuk
Iya. kesepakatan bersama sore ini. Nah, jadi sebenarnya tidak ada bukan niat memberatkan juga, tapi untuk persamaan persepsi saja dari Biro Penelitian dan Skripsi, penulisan dan lain-lain supaya tidak bingung aja ya. Intinya spasinya tadi 1,5 dan bisa dibaca lebih jauh. Untuk Zotero dan lain-lain, mungkin kalau memang tidak terlalu memberatkan gak apa-apa sambil lah, tapi kalau memang agak memberatkan ya nanti dilanjutkan oleh dosen seminar proposalnya dan juga dosen pembimbing skripsinya. Baik, kalau tidak ada tanggapan lagi, diskusi kita sore ini, atau ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita tutup? Iya, izin Bu. Iya, silakan Pak. Eh Iyalah, maksud ulun ini aja, Bang. Kan biasanya kendala di lapangan itu saat saat pengajuan judul itu yang sulit membedakan ini sudah banyakkah, masih sedikitkah untuk digarap mahasiswa atau memang agak sedikit Oh iya. sulit, agak sedikit sulit. Makanya dulu kadang-kadang kan verifikasinya kadang di akhir atau kadang-kadang setelah seminar bisa jadi judul itu tertolak. Misalnya kan di pembimbing sudah pembimbing akademik setuju, kemudian seminar rekomendasinya setuju. Kadang-kadang bisa saja saat di biro itu kan tidak disetujui bisa terjadi. Sebenarnya nih, tapi jarang, Bang. Paling ada satu dua mahasiswa aja pengalaman dulu-dulu, Bang. Nah, itu kadang-kadang ya kalau memang terjadi seperti itu ya kita maklumi aja maksud ulun. Nah, kita Ya. maklumi aja. Misalnya dari pembimbing akademik kemudian sampai ke biro pengumumannya ditolak misalnya. Nah, kemudian mahasiswa ini bisa komplain nih, komplain aduh ke pembimbing akademik. Ulun soalnya yang setujui kenapa kada aja, apa nih ditolak pulang bahasa. Ya. Nah, maksud ulun karena tadi batasannya sampai di judul aja, memang risiko itu ada karena sampai di akhir. Iya. Risiko di akhir bahwa bisa jadi karena saat saat di seminar pun bisa tertolak juga. Tapi kan sampai di seminar ditolak masih mending. Tapi sampai di biro skripsi tertolak itu kan biasanya sakit hatinya mahasiswa itu luar biasa tuh. Karena perjalanannya panjang, sudah sampai di ujung, oh, ternyata ternyata tertolak di biro. Nah, bagi ulun, maksud ulun tuh barilan ya. Barilan dalam artian pembimbing akademik pun saat ada komplain, ya sudahlah kan ada kebijakan di akhir. Ternyata misalnya ini judulnya A, ternyata sampai ke biro ini banyak benar sudah. Dan Iya. banyaknya pun bukan hanya sekedar judul, tapi sampai ke substansinya pun sudah banyak juga diteliti ya kan, oleh si mahasiswa-mahasiswa yang lain. Maka ada kemungkinan itu tertolak di biro. Artinya jangan sampai karena diadu oleh mahasiswa, akhirnya kita yang kada kenyamanan antara pembimbing akademik, lawan biro, kada kenyamanan. Ujar ini akademik lepahnya ke mana? Umpama aja bang ulun lah. Umpama akhirnya yang mahasiswa baru bang bebulik bahasa nih ke pembimbing akademik karena pembimbingnya nih karena walinya maka badunya ngelawan si wali ulun baik ditolak di biro lalu nih kena alih nih bersetegak meskipun maksud ulun ya itu kadang saja jadi masalah bila terjadi seperti itu ya kebijakan akhir karena tetap ada di biro skripsi karena bila tidak ada kebijakan akhir di biro skripsi baginya bingung kan. Jadi tetap harus diputuskan di akhir adalah di biro skripsi yang masuk dulu. Nah, walaupun karena saat bimbingan itu sebenarnya ulun kan secara pribadi nih atau secara institusi kan ada terlalu masalah judul itu sama. Yang penting yang ditelitinya beda, bahannya beda, dan dia menulis sendiri itu jadi tujuannya. Dia menulis sendiri dengan uraiannya, uraian saat dia dia menguraikan ataupun menjelaskan kutipan. Asal dia tulis sendiri bagi ulun kan gak ada masalah apa. Yang kita tuh kan khawatir judul sama, isi sama sebetulnya. Judul sama, isi sama. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau judul sama, isinya beda, baik beda dalam
pembahasan, beda dalam cara menguraikan. Bagi ulun wajar ya, karena judul itu kan tahu putar situ aja, tahu ulah-ulak lah bahasa kita nih lah. Nah itu kan kada masalah nih kan. Man itu kan akan diketahuinya saat seminar nih bahwa judul sama ini apakah memang sama dengan sebelumnya atau kan ketahuan di seminar saat si mahasiswa memaparkan isinya tadi itu ketahuan di seminar atau ketahuan juga karena saat di biro. Makanya dulu itu kan pernah dikelompokkan judul itu sama sebenarnya untuk mencek ini sama kada isinya. Pas seminar tuh judul sama itu sudah lawas tahun 2010-an kalau ada salah 10-11 lah. Supaya untuk mencek isinya ini sama atau tidak dengan kawan-kawannya judul yang sama. Ya, intinya tadi berilaannya maksud dulu. Karena kita bisa diadu-adu oleh mahasiswa. Ya sebenarnya kadang adu bang, cuman kita nareta adu gitu nah. Kita yang tak adunya Berprovokasi. berkisah aja, kita membilakan hati lah. Ya, ini ada sebenarnya berkisah aja. Cuman kita membilakan hati nih. Kalau kita kata nah, cara kita antara biro lawan pembimbing. Biro ini kan hanya sekedar memberikan jalan ya, berikan jalan, berikan tata aturannya, itu aja sebetulnya. Nah, lawan ya diberi sampai ke timing-timing kapan harus seminar, kapan harus menakasah itu kan di biro kan memang tugasnya itu. Ya itu juga pengharapan dulu. Nah terakhir misalnya nih kan tadi kan satu disiplin tersebut satu disiplin ya keilmuannya. Misalnya ada mahasiswa yang temanya tuh multidisiplin, nih bagi ulun kada masalah bang lah multidisiplin ya. Multidisiplin ya antar disiplin ilmu dia menggunakan dalam satu penelitiannya bagi ulun akur aja bang. Kayak bang membawa hap kira-kira nih misal kada ya oke lah misalnya pendidikan keluarga. Tapi dia tertarik dengan pendekatannya sosiologi misal. Artinya untuk memahami pendidikan keluarga, tapi ingin dipahami dengan pendekatan sosiologi pendidikan misalnya. Kan sosiologinya itu tadi kan disiplin ilmu lain nih, cuman dipadukan dengan pendidikan. Nah bagi ulun itu bagus ya juga nih untuk memahami keadaan atau memahami kondisi masyarakat tapi masih wilayah pendidikan misalnya pendidikan di majelis taklim tapi misalnya pendekatannya pendekatan gender misalnya ibu-ibu aja bang isinya nih. Nah bagi ulun kan ada masalah nih, karena gender ada teori sosial juga. Seandainya nih ada pendekatan yang digunakan untuk memahami majelis taklim yang dominasi di sana ibu-ibu ya. Nah, dan itu dipahami dengan pendekatan gender misalnya, ya ulun kada apa-apa bang. Versi ulun lah. Kada versi ulun malah versi metodologi kada apa-apa nih antar ilmu itu berpadu ilmu untuk saling melengkapi. Nah, kira-kira itu aja bang. Pasti. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmani Abdi atas tambahan dan arahan juga dari beliau. Kayaknya sepakat aja semua kita lah dalam hal ini. Sekali lagi kami tanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Sebelum kita tutup forum pada sore hari ini. Baik, kalau tidak ada lagi berarti kami anggap sepakat ya untuk hal-hal yang memang tadi sepakati dan mudah. Insya Allah tidak ada niat untuk menyulitkan, insya Allah mudah aja. Dan dari beberapa arahan, baik itu dari Bapak Rahmani Abdi maupun juga dari Ibu Dr. Rabiah tadi. Nah, selanjutnya terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada forum sore hari ini. Pada dasarnya ini adalah forum untuk silaturahmi juga ya.
Mudah-mudahan ada kesepahaman dan kesepakatan bersama nantinya ketika proses pembimbingan dan dimudahkan segala sesuatunya. Silakan untuk membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acup. Satu mas. Terima kasih. Info. Insya Allah Silakan, Bu. untuk mahasiswa pembekalan untuk konsul judul ini malam Rabu jam 8 malam habis Isya. Izin Pak Abdi malam. Nggih. Ada Nggih. apa? Soalnya siangnya kuliahan jar buhannya. Jadi malam forumnya lah. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Pak Abdi, makasih ibu-ibu, bapak. Sama-sama. Izin lebar. Iya, silakan Bapak. Lu ngeri na Bu Ipin nah. Kayak penampakan. Bu Ipin nah, bakal ke depan Bu Ipin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pakai lampu oi, spot. Nah, anu yang konsul judul dan proposal itu maksudnya bukan yang proposal kayak yang berat banget buhan pian membimbingnya tuh kada. Soalnya biasanya sampai outline. Enak minum tahu. biasanya itu Apa sampai biasanya outline itu dulu? konsul judul tuh bilang iya bang, soalnya betakun yang lain-lain juga kayak itu kada hanya judul, pastinya betakun yang lain-lainnya juga isi-isi yang di proposal itu. Jadi kadang yang memberatkan seperti yang berat banget gitu, yang seperti di Ya, pernah rata-rata kali. outline-nya yang ditanyakan mahasiswa. Apa Ibu Evi? Halo? Rata-rata yang ditanyakan mahasiswa itu outline-nya juga. Yang sub apa? Kalau di situ kan tanpa bab lah, ngarannya poin jadinya lah ulun nyambetnya. Poin-poin itu aja. Itu Pang. Mm-mm. Ya, rata-rata yang mahasiswa datang ini setelah selain judul, sampai rumusan masalah, kemudian sampai isinya apa aja yuk, Bo. Nah, jadi otomatis lo sebenarnya konsul proposal sebenarnya. Outline-nya yang ditanyakan dulu. Tapi isinya sebenarnya isi proposal kan itu. Apa ngitung ngarannya? Jadi bukan cuman konsul judul doang inya. Gitu. Ada mahasiswa yang beranggapan konsul judul tuh menjulung 3 buting judul. Template-nya. 3 buting judul kahbo. Karena jar yang sabuting itu kahbo yang dipilih. Kayak Konsul apa? judul jar ngarannya itu kayak itu. Jadi ya ulun minta tolong lawan Bapak dan Ibu Barataan. Mudah-mudahan lancar Bo, kita sekali melawani Ibu betakon, Bo. mahasiswa. Inggih. Template-nya ada kah, Bo? Template Nggih. itu yang di belakang karena ulun kirim lain template bang sebenarnya itu outline doang. Itu outline-nya sampai. Ya datang. Kalau template itu kan yang sudah jadi tinggal pian isi-isi. Kalau Nang bawah, berarti di bawah yang di bawah nih yang di share nih Kak. paling bawah outline-nya Bu. Kalau Ya. yang masalah template proposal biasa yang 4-4 3-3. Bu, kalau misalnya pakai PRND itu desain itunya dimasukkan dalam proposal juga kah? Ada di situ tuh yang isi-isi proposal RND Bu. Nah, itu ada langkah-langkah pengembangan. Habis itu apa tadi untuk meyakinkan kan, waktu proposal itu harus meyakinkan kan. Ada di sini tuh spesifikasi produk yang diharapkan. Itu. Ya. Sama di metode penelitiannya ada langkah-langkah pengembangannya. Baik, Bu. Mode pengembangannya apa kan, langkah-langkah pengembangannya apa. Gitu. Secara singkat aja sih Bu, kan cuma proposal baru-baru ini gitu kan. Oke. Awesome. Oke. Horor bener Ibu Epi.
Ini dulu kamu, oi. Maaf. Jangan, jangan. Kira penampakan. Aduh, Pak Wahab gimana nih, Pak? Pak Wahab, ada hendak berpandir ke Pak? Sebelum dicukupkan oleh Ibu Falhi, kata penutup. Akhirnya hilang nih mana nih? Ada tuh. Oh ya. Allahu Akbar. Berarti cukup sampai di sini kita lah. Makasih banyak. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam. Izin live. Oke, makasih.